Saya inginnya sampai matilah di Darus Sofa ini. Ya. Saya sudah azamkan diri saya, sudah niatkan diri saya bahwa saya akan terus berdakwah di sini agar bisa membina anak-anak di sini. Warna hijau mendominasi Desa Ciburayut, Bogor, Jawa Barat. Di sini terhampar lahan perkebunan seluas 6 hektar. Tanaman pun beragam, mulai cabai, durian, dan labu. Perkebunan ini salah satu aset pesantren Tahfiz Al-Quran Darus Sofa. Hijau dan rimbunnya kebun ini buah dari gesitnya tangan Ahmad Dayan. Laki-laki berusia 21 tahun ini mengabdikan dirinya di perkebunan usai menjalani program belajar di pesantren. Saat itu kebun masih seperti hutan, belum tertata rapi. Rerumputan menjulang tinggi dan jalan pun belum bisa ditapaki. Dayan berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejak 2016 dia datang ke desa ini. Tujuan utamanya menghafal Al-Quran sekaligus belajar di pondok pesantren. Ahmad Dayan sejak kecil terbiasa bertani di kampung halaman bersama orang tuanya. Tak heran, perkebunan ini tumbuh bagus setelah dia urus. Dayan menganggap mengelola perkebunan sebagai ladang pahala, karena hasil kebun dikonsumsi puluhan santri dan pengurus pesantren. Gimana caranya kebun ini bisa bermanfaat gitu. Jadinya hasil-hasil yang ada di kebun kayak sayurnya bisa dimakan oleh santri gitu. Jadinya santri nggak perlu beli ke pasar gitu kan. Jadinya juga untuk menghemat pengeluaran pondok juga gitu. Jangan sampai kebun ini berhenti gitu. Karena juga ini ladang pahala buat kita gitu. Jadinya kalau semakin banyak kan dimakan oleh santri seperti sayuran, itu juga akan menjadi ladang pahala buat kita. Hampir 3 tahun di lingkungan pesantren, Dayan merasa semakin mandiri. Dia berencana menambah jenis tanaman lain di kebun ini. Kemandirian. Jadinya memang terkadang juga kan kita kalau kerja gitu kan pasti males gitu kan. Tapi juga ada efeknya untuk kedewasaan jadinya. Jadi kita lebih mandiri gitu. Juga memancing pola pikir kita. Jadinya kita melihat ada peluang bisa kita kerjakan gitu peluang itu. Setali 3 uang dengan Dayan, Syahrudin Hasibuan juga mengabdi di pesantren. Setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 10 malam, Syahrudin menjaga pesantren Mart, toko swalayan milik pesantren. Dia bertugas usai menyelesaikan pendidikan tingkat SMA di pesantren pada April 2018 lalu. Syahrudin pendatang asal Sumatera Utara. Dia rela datang jauh ke Jawa Barat pada 2016 demi menghafal Al-Quran. Selama menjalani masa-masa di pondok, Syahrudin diajarkan mandiri dan mengedepankan akhlak baik. Hubungan baik sesama santri membuat Syahrudin menikmati hari-harinya sebagai perantau. Di sini enak, terus rasa ke antara santri itu saling menghargai, terus nggak ada yang saling melecehin, jadi sama kayak udah saudara sendiri, dekat semua, nggak ada yang dibeda-bedain sama sana. Pesannya jadi kita nggak harus jadi orang pintar, kita jadi orang baik aja sana. Kalau kita baik, insya Allah orang di mana-mana orang terima, tapi kalau kita pintar, kita nggak punya akhlak, nggak susah diterima di masyarakat ya. Syahrudin dan Dayan berharap bisa selalu menebar manfaat bagi sesama. Pesantren Tahfiz Al-Quran Darus Sofa membuka kesempatan bagi mereka untuk berkompetisi memperdalam agama
berakhlak istimewa, dengan pendidikan yang juga dipuja. Pesantren Tahfiz Al-Quran Darussofa dirintis sejak 2014. Oleh sang muwakif, pesantren ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak yatim dan duafa. Terletak di Desa Ciburayut, Bogor, Jawa Barat, pesantren Darussofa cukup sejuk, bersih, dan asri. Pertama didirikan, pesantren ini menggalakkan tujuan utama menghafal Al-Quran kepada para santrinya. Irham Syah Putra adalah direktur sekaligus ketua Yayasan Darussofa sejak 2016. Pada tahun itu, dia menyempurnakan pesantren ini menjadi pesantren sekaligus sekolah tingkat SMP hingga SMA. Misi mulia Darussofa menggerakkan hati Irham untuk mengabdi dan berdakwah di sini. Tetapi setelah saya melihat bahwa di pesantren ini yang dibina adalah anak-anak tidak mampu, ya, anak-anak yatim, maka itu menjadi tantangan baru bagi saya. Sebanyak 54 santri menimba ilmu di pesantren ini. Darussofa tidak memungut biaya. Bahkan, santri mendapat 7 pasang pakaian, jaket, peci, dan kebutuhan lainnya. Latar belakang para santri yang berasal dari kalangan kurang mampu menjadi salah satu tantangan. Setiap hari belajar mengajar dilakukan mulai pagi sampai jelang waktu zuhur tiba. Kegiatan belajar tidak dilakukan di ruang kelas tertutup sebagaimana sekolah umumnya. Santri belajar di alam terbuka, di bawah atap bangunan sebuah saung sederhana. Assalamualaikum. Misbahul Munir adalah salah satu pengajar di Darussofa yang baru 6 bulan resmi bergabung. Latar belakang pendidikan Misbah di bidang bahasa Arab menjadi salah satu alasannya ingin menularkan ilmu di tempat ini. Selain mengajar, Misbah juga mengemban tugas sebagai pengasuh para santri dan bendahara di Darussofa. Salah satunya adalah keunikan di sini yang belum saya pernah, lembaga yang belum pernah saya kunjungi, yaitu dengan sistem tahfidz. Karena di saya dulu bukan sistem tahfidz, pondok yang pernah saya, salah satu pondok pesantren yang pernah saya mondok di sana itu basicnya bukan tahfidz. Itu tentu ini hal yang berbeda dan ini membuat suatu menjadi kesan tersendiri bagi saya. Gitu. Salah satunya yang paling membuat saya terkesan adalah sistem tahfidz menghafal Quran. Jordi Noval saat ini menjalani pendidikan kelas 11 di pesantren Darussofa. Laki-laki asal Ciawi ini jatuh cinta pada Darussofa sejak pandangan pertama. Dia memilih Darussofa karena ingin menghafal Al-Quran. Darussofa adalah pondok pesantren pertama bagi Jordi. Dia bersyukur dan merasa terbantu pesantren ini mau menerimanya untuk menuntut ilmu secara gratis. Perubahan positif Jordi rasakan sejak menjadi santri. Sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran, hingga meningkatnya kemampuan bergaul. Kalau buat saya sendiri bisa jadi lebih baik, bisa bermanfaat bagi orang lain, khususnya untuk orang muslim sedunia gitu. Terus untuk pondok juga bisa bangga sama saya karena telah mengeluarkan santri yang berprestasi, santri yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga pesantren ini
bangga sama santri-santrinya yang telah dikeluarkan dari pondoknya. Hal sama dirasakan Arjuna Nurmansyah yang kini duduk di kelas 10. Dia menuntut ilmu di pesantren Darus Sofa sejak SMP. Adab perilaku adalah ilmu paling penting yang dia petik di sini. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama untuk Al-Quran. Dan adab kepada seorang yang lebih tua, yaitu guru. Mungkin ketika dulu saya emang memiliki sifat yang agak nakal, dan alhamdulillah sekarang ketika saya mondok di Darus Sofa ini, saya lebih tahu bagaimana bertata krama kepada orang yang lebih tua. Ada pepatah Arab yang berkata, yakni al-adab fawqal ilm, yang artinya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Bahwa walaupun kalian ini berilmu tinggi dan memiliki bentar, yang penting adalah adabnya. Anda beruntung di sini. Beruntungnya apa? Ditempatkan di sekolah tahfidz. Anda paling nggak sudah membantu orang tua Anda, memberikan mahkota dan juga di surga. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren Darus Sofa memiliki struktur pengurus jelas. Said Fajri adalah koordinator bidang pendidikan di pesantren ini. Sehari-hari, Said juga mengurus administrasi pesantren dan memastikan santri menjaga kebersihan lingkungan. Pria asal Aceh ini pertama kali menginjakan kaki di Darus Sofa pada 2015 untuk menuntut ilmu tahfiz Al-Quran usai menyelesaikan kuliahnya. Sejak itulah, Said merasakan hikmah keberadaannya di Darus Sofa. Saya bisa menghafal Quran, yang kedua saya bisa terjaga dari pergaulan, Bu, ya. Karena saya juga mondok sebelumnya di pesantren Alim, dan selanjutnya saya mondok di Darus Sofa ini. Yang pertama cita-citanya untuk hafiz Quran, karena tahun keduanya dibuat sekolah, maka sampai sekarang saya masih juga jadi santri untuk menghafal Al-Quran. Dukungan untuk Darus Sofa juga datang dari pihak luar. Salah satunya Sutrio. Pria yang menikmati masa pensiun ini rela menyisihkan waktunya untuk bertemu para santri di pesantren. Dia diminta langsung ketua yayasan untuk membantu jalannya kegiatan belajar mengajar di sini. Motivasi pun diberikan Sutrio agar para santri memiliki cita-cita tinggi. Sutrio rela menempuh jarak jauh dari Tangerang hingga Bogor karena menganggap ini adalah tugas mulia. Anak nasional ini contoh-contoh konkret di dunia kerja kayak Pak, karena saya kan udah pensiun, Dia menekankan pada santri agar giat belajar sendiri meski tanpa suruhan langsung para pengajar. Tadi juga sudah saya sampaikan, Anda beruntung di sini. Beruntungnya apa? Ditempatkan di sekolah tahfidz. Anda paling nggak sudah membantu orang tua Anda, memberikan mahkota dan jubah di surga. Itu sudah luar biasa, bisa memberikan kontribusi kepada orang tua. Tak hanya belajar agama dan pengetahuan umum, para santri dituntut hidup mandiri. Mulai menjaga kebersihan lingkungan hingga memasak sendiri 3 kali sehari.
seperti yang dilakukan Aldi dan Zaki. Mereka santri asal Sukabumi dan Lampung. Mereka tak keberatan menjalankan tugas-tugas ini. Aldi dan Zaki justru merasakan manfaat besar dari beragam kegiatan di pesantren ini. Manfaatnya gitu buat bisa di mana-mana gitu, ditempatkan di mana aja siap gitu. Ditempatkan yang susah atau di perkotaan atau di mana saja bisa. Jadi nggak perlu minta tolong sama orang lain, jadi mandiri juga bisa. Jadi kita dapat ilmu itu terkadang bukan dari kelas, bukan dari buku, tapi di sekeliling kita juga itu banyak ilmu kayak gitu. Yang kita nggak dapatkan di kelas, di buku kita nggak dapatkan, tapi di alam sekitar kita dapatkan. Dengan seimbangnya ilmu yang didapat para santri di pesantren, mereka berharap Indonesia memiliki masa depan cerah. Mereka pun siap berkontribusi demi tujuan tersebut. Ya semoga pesantren ini terus maju gitu, semakin besar, bisa mencetak hafiz Quran yang bukan hanya jadi ustadz, tapi hafiz Quran, tapi dokter yang hafiz Quran, politikus yang hafiz Quran, bahkan mungkin presiden yang hafiz Quran. Kalau untuk cita-cita saya sih bisa memberikan madu atau manfaat kepada orang-orang yang di luar sana yang telah saya resap manisnya itu di Darus Sofah. Pelajaran-pelajaran yang saya telah belajar, saya resap, kemudian saya impikan untuk bisa memberi manfaatnya kepada orang-orang yang belum mengetahui. Biasanya pesantren menganut mazhab tertentu, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki atau Hanafi. Kalaupun mengajarkan mazhab yang lain, ia tetap menganut salah satu mazhab. Namun di Darus Sofah ini berbeda. Pesantren di Bogor, Jawa Barat ini mengajarkan semua mazhab. Ia tidak fanatik kepada mazhab tertentu. Semua mazhab dipakai untuk bertujuan supaya para santri toleran dengan mereka yang berbeda mazhab. Dan ketika terjun di masyarakat kelak, para santri bisa beradaptasi. Sebagaimana Darus Sofah memberikan manfaat bagi banyak orang, Irhamsyah sebagai pemimpin juga akan terus berjuang. Berjuang mengabdikan diri di jalan Tuhan sampai maut memisahkan. Saya inginnya sampai matilah di Darus Sofah ini. Ya. Saya sudah azamkan diri saya, sudah niatkan diri saya bahwa saya akan terus berdakwah di sini. Karena tadinya saya berdakwah di luar, ya sekarang saya sudah banyak mengurangi dakwah-dakwah saya di luar. Istilahnya saya naik gunung sekarang ini. Dan saya berada di sini mengajar saya di UIN itu saya batasi dan saya minta tolong tidak diberikan apa-apa kecuali hanya untuk mengajar saja di UIN agar bisa membina anak-anak di sini. Dari pesantren lintas mazhab Darus Sofah kita bisa banyak belajar, mulai masalah kemanusiaan hingga harus bersikap toleran terhadap mereka yang berbeda mazhab. Perbedaan adalah keniscayaan. Kita tidak perlu menyamakan setiap perbedaan, karena yang kita perlukan adalah sikap toleran.